Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai kelanjutan jalannya alur cerita lengkap dari extra chapter Manga to Revengers bagian yang ketiga, yaitu chapter 281. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua hal tersebut, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Cerita ini dimulai ketika Kazutora masih berusia 11 tahun. Di mana pada masa itu, Kazutora kecil mempunyai trauma masa lalu yang tidak pernah bisa dia lupakan. Akibat kekerasan yang selalu terjadi di rumah dan sikap arogan dari ayahnya. Karena ayah Kazutora tanpa ragu akan memukul ibunya atau dirinya ketika mereka berbuat salah. Tidak hanya itu, bahkan ayahnya pun selalu memandang rendah orang lain yang ada di sekitarnya. Semua traumanya ini akhirnya membuat Kazutora sangat benci sekali ketika dia bertemu dengan Maiki. Apalagi secara tidak langsung sifat yang ditunjukkan oleh Maiki sangat mirip sekali dengan sikap arogan dari ayahnya. Pada panel selanjutnya, kali ini terlihat Baji dan Kazutora yang sedang berboncengan di atas motor. Mereka semua terlihat sedang berkendara bersama dengan para pendiri geng Tokyo Manji lainnya, seperti Draken, Michiya, Pachin dan juga Maiki. Namun entah kenapa di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Kazutora sempat terlihat merenung dan memikirkan sesuatu. Menyadari Kazutora yang sejak tadi hanya diam saja, Baji pun akhirnya bertanya, "Apa yang sedang kau pikirkan, Kazutora?" Nah, karena tidak mau membuat Baji khawatir, akhirnya Kazutora pun memutuskan untuk menutupi semua perasaannya dan tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada Baji. Padahal faktanya, selama ini Kazutora selalu memendam kekesalannya terhadap Sano Manjiro alias Maiki. Ditambah di antara semua teman-teman Maiki dan para pendiri Toman lainnya, hanya Kazutora lah yang sejak awal sudah sadar dan tidak suka dengan sikap arogansi serta sikap egois yang selalu ditunjukkan oleh Maiki. Contoh sederhananya bisa kita lihat melalui beberapa potongan panel berikut, di mana pada momen ini, lagi-lagi Maiki menunjukkan sifat egois dan juga kekanak-kanakannya. Karena dirinya tidak suka jika harus berkendara di belakang motor teman-temannya yang lain, atau tidak suka jika motornya dibalap oleh orang lain. Jika hal itu sampai terjadi, maka Maiki pun seketika akan langsung emosi dan juga marah-marah. Karena menurut Maiki hanya motornya sajalah satu-satunya motor yang paling kencang di dunia. Dan hanya dia sajalah yang boleh berkendara di depan semua teman-temannya yang lain. Tidak hanya sampai di situ, karena ketika mereka semua sudah tiba di sebuah restoran, Maiki pun lagi-lagi kembali mengulangi semua hal di atas. Di mana tepat ketika makanan yang dia pesan tiba, Maiki pun seketika terlihat sangat kecewa sekali. Karena di menu makanannya ini tidak terdapat sebuah bendera seperti pada Kids Meals di tempat makan lainnya. Akibatnya Maiki pun akhirnya lebih memilih untuk tidak menyentuh makanan yang sudah dia pesan dan malah langsung pergi dari restoran ini dengan penuh rasa kecewa. Hingga pada panel selanjutnya, Kazutora yang sudah tidak sanggup melihat tingkah aneh dari Maiki ini pun akhirnya mulai meluapkan emosinya dengan berkata seperti ini, "Woi, kalian semua lebih terlihat seperti anak buah daripada temannya." Mendengar teriakan tersebut, pada awalnya Baji pun sempat memarahi Kazutora dan memintanya untuk tidak mengatakan hal itu kepada semua teman-temannya yang lain. Beruntungnya pada panel ini, Draken pun dengan cepat langsung menahan Baji sambil berkata seperti ini, "Hentikan Baji, kita tidak boleh membuat keributan di tempat umum seperti ini. Lagi pula semua yang dikatakan Kazutora memang benar, bahwa aku ini adalah anak buah dari Maiki." Akibat perkataan dari Kazutora, Pachin, Maiki dan Draken pun akhirnya ikut memilih pergi dari restoran ini juga, karena sudah kehilangan moodnya untuk makan. Namun tepat sebelum pergi meninggalkan restoran itu, dengan penuh emosi Michiya pun sempat berkata kepada Kazutora, "Woi Kazutora, aku tidak tahu bagaimana selama ini kau melihat Maiki, tapi kami semua memang kagum kepada Maiki. Dan kami semua memang memilih untuk menjadi anak buah dari Maiki secara sukarela. Jadi aku tidak peduli jika kau adalah sahabat dari Baji, tapi kalau kau mau berkelahi, maka aku akan siap meladenimu kapan saja." Scene pun kini berpindah. Ketika sudah berada di luar restoran, Baji pun segera mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya tidak disukai oleh Kazutora mengenai Maiki. Mendengar pertanyaan dari sahabatnya ini, Kazutora pun tanpa pikir panjang langsung menjawabnya, "Baji, sebenarnya aku bukan tidak suka dengan Maiki, tapi aku hanya benci dengan sifat arogan dan juga sifat egois yang dia miliki." Namun sayangnya belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan serius itu, tiba-tiba saja dari samping mereka muncul seseorang yang ternyata tidak asing lagi bagi Kazutora. Dengan penuh emosi, pria ini pun langsung berteriak ke arah Kazutora, "Woi Kazutora, apa kau mentato lehermu? Apakah ibumu tidak memarahimu karena ini?" Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel selanjutnya, dengan cepat pria ini pun langsung menarik tangan dari Kazutora dan menyeretnya untuk ikut pergi bersamanya sambil terus memarahinya.
Jadi selama ini kerjaanmu hanya nongkrong dan bergaul dengan para berandalan saja. Coba lihat penampilanmu sekarang. Apa kau pikir dirimu ini keren? Yap, benar banget. Walaupun awalnya bingung, namun pada akhirnya Baji baru sadar bahwa ternyata pria yang muncul di hadapan mereka ini adalah ayah kandung dari Kazutora. Tapi di tengah ketegangan ini, tiba-tiba dari jauh terdengar suara teriakan dari Sano Majiro. Woi, apa yang kau lakukan terhadap temanku, brengsek? Dan di saat yang bersamaan, Mikey pun dengan cepat langsung melompat serta melancarkan satu tendangan nuklir tepat ke arah tubuh dari ayah Kazutora. Akibatnya, dia pun seketika langsung terpental dan tumbang saat itu juga. Nah, menariknya, tepat setelah ayah Kazutora bangun, dia pun langsung melupakan semua kesalahan dari Kazutora dan malah melampiaskan semua emosinya ke Mikey dengan cara memarahinya. Melihat semua rentetan kejadian ini, seketika semua teman-temannya pun langsung menertawai tingkah konyol dari Mikey. Hingga pada panel selanjutnya, akhirnya Bajilah yang langsung mengambil inisiatif untuk segera meminta maaf kepada ayah Kazutora dengan cara membukukan badannya dan berjanji kepada ayahnya bahwa mereka semua tidak akan melakukan hal aneh bahkan sampai melanggar hukum. Walaupun awalnya terlihat kesal, namun pada akhirnya ayah dari Kazutora pun bisa mengerti dan membiarkan Kazutora bermain bersama mereka semua. Di momen inilah Bacin dengan cepat langsung berkata kepada Mikey, "Haha, bagaimana bisa kau mengira Kazutora diculik? Padahal sejak awal Kazutora lah yang terlihat lebih menyeramkan. Lagian mana mungkin ada orang yang berani menculiknya, karena Kazutora mempunyai tinju yang luar biasa kuat." Mendengar dan melihat semua kelakuan teman-temannya, tiba-tiba saja Kazutora pun langsung berkata sesuatu kepada Mikey. "Mikey, akhirnya sekarang aku tahu kenapa semua orang bisa kagum kepadamu. Mulai sekarang aku pun akan mengakuimu sebagai temanku. Tapi maaf, aku tidak suka berkumpul bersama." Tidak hanya sampai di situ, karena pada satu panel yang sama ini, Kazutora pun kembali melanjutkan semua perkataannya kepada Baji sambil berjalan meninggalkan lokasi ini seorang diri. "Maafkan aku, Baji, tapi aku merasa lebih nyaman jika aku sendirian." Scene pun kini berpindah. Setelah 1 minggu berlalu, kali ini terlihat Kazutora dengan seorang diri ditantang bertarung oleh Junpei yang membawa semua teman-teman dari sekolahnya. Namun bukannya kabur atau melarikan diri, pada momen ini Kazutora pun malah menantang balik semua lawannya tersebut dengan berkata seperti ini. "Woi Junpei, jika yang kau inginkan adalah balas dendam, harusnya kau bisa melakukannya seorang diri. Tapi sepertinya orang-orang lama dan pecundang seperti kalian hanya berani ketika sudah berkumpul menjadi satu." Nah, tepat setelah mengucapkan semua hal itu, Kazutora pun dengan cepat langsung berlari ke arah mereka semua sambil mengepalkan tinju besinya dengan niat untuk mengalahkan mereka semua walau harus bertarung dengan sendirian. Meskipun pada awalnya Kazutora mampu mengimbangi kekuatan mereka, namun ternyata jumlah lawan yang harus dia hadapi kali ini terlalu banyak, hingga dia pun mulai kesulitan untuk menahan semua serangan dari lawan-lawannya. Setelah beberapa saat berselang, kini terlihat Kazutora yang akhirnya sudah bangun dari pingsan. Di momen inilah Kazutora baru sadar bahwa ternyata dirinya sudah berhasil dikalahkan. Namun setelah dia mencoba berdiri, tiba-tiba saja hal yang mengejutkan kembali terjadi di depan matanya, di mana pada momen ini nampak Baji yang sejak tadi sudah menemaninya. Melihat hal itu, Kazutora yang penasaran pun mulai bertanya kepada Baji, kenapa dirinya bisa ada di lokasi ini. Mendengar pertanyaan dari Kazutora, Baji pun dengan cepat langsung meresponnya. "Mikey menelponku dan memberi kabar jika kau telah dikalahkan. Tapi ketika aku berlari ke tempat ini secepat mungkin, ternyata hal yang mengejutkan sudah terjadi." Nah, pada panel berikutnya Baji pun langsung meminta Kazutora untuk menoleh ke arah Mikey, yang pada saat ini sedang berdiri seorang diri di antara para anggota geng lawan yang sebelumnya sudah berhasil mengalahkan Kazutora. Melihat semua hal itu, Kazutora pun seketika langsung terkejut dan bertanya kepada Baji, "Hah? Apa aku tidak salah lihat? Hanya dengan seorang diri, ternyata Mikey berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya." Tidak lama berselang, Mikey pun langsung datang menghampiri Kazutora, di mana pada panel ini Mikey mulai berkata, "Dengar Kazutora, kau adalah milikku. Baik itu luka ataupun penderitaan yang kau rasakan, mulai sekarang semuanya menjadi milikku juga." Mendengar semua perkataan dari Mikey itu, Kazutora pun akhirnya hanya bisa terdiam sambil mengeluarkan air matanya. Nah, mulai dari sanalah Kazutora mau membuka hatinya, dan akhirnya Kazutora malah berteman dekat dengan para pendiri Toman lainnya, seperti Draken, Mitsuya, Pachin, dan juga Mikey. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam baku hantam. やれやれだわ。